Dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati wa laisa bainahu wa bainallahu ta'ala turjuman fayanzur dzalikal 'abdu yaminan wa shimalan fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzur tilqa'a wajhihi fala yara illa nar." Yang artinya seperti ini: tidaklah ada seseorang melainkan ia akan berbicara pada Tuhannya di hari kiamat. Antara dia dan Tuhannya tidak ada seorang pun sebagai penerjemah. Lalu hamba tersebut memandang ke kanan dan ke kiri, dan ia tidak melihat suatu apapun kecuali amal yang telah ia perbuat. Ia melihat tempatnya yang telah terbentang di hadapannya, dan ia tidak melihat sesuatu melainkan neraka. Nah, kita nanti di hari kiamat, kita sebagai hamba Allah tentunya kita pasti akan berhadapan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak ada teman satupun, tidak ada seorang pun yang menemani kita. Kita hanya bisa melihat kanan kiri tanpa siapa-siapa, tanpa ada apa-apa. Namun yang kita lihat hanya terbentang neraka yang membara, yang siap membakar kita. Namun di hadapan Allah, kita itu nanti akan ditanyakan oleh Allah dengan 5 hal pertanyaan yang mana saya pernah membaca dalam kitab Tafsir Yasin karya Syekh Hamami Sadat, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan Allah kepada kita sebagai hambanya, yang pertama adalah kita akan ditanyai mengenai dalam hal apa engkau habiskan umurmu. Jadi mulai dari kecil, mulai dari kita lahir sampai kita mati, kita akan ditanyakan oleh Allah, dihabiskan untuk apa umur kita. Nah, apakah dihabiskan untuk kebaikan atau keburukan? Tentunya yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah umur yang panjang, hendaknya kita sering-sering mengoreksi diri kita sendiri. Lebih-lebih diri saya juga belajar mengoreksi diri saya sendiri, dan kalian semua ayo belajar mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Karena nanti kita akan ditanyakan oleh Allah. Kalau seumur hidup kita digunakan untuk hal yang negatif, hal yang jelek, tentunya kita akan mendapatkan azab dari Allah di hari kiamat kelak. Tentunya kita akan otomatis akan masuk kepada yang telah kita lihat di waktu itu hanya neraka. Tentunya kita akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Maka dari itu, ayo kita belajar sama-sama berpikir, mengkritisi diri kita sendiri. Jangan pernah kita mengkritisi orang lain. Jangan pernah kita berpikir negatif tentang orang lain. Apalagi sampai kita memikirkan aib-aibnya orang.
Tidak usah. Justru kita, bagaimana hidup kita, mau digunakan untuk apa hidup kita, karena itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan Allah kepada kita dan akan ditanyakan kepada kita, dalam hal apa engkau menghabiskan masa mudamu? Itu berarti kita yang masih muda-muda ini, kita sudah harus belajar berpikir panjang dalam memutuskan suatu tindakan. Kita mau melangkah ke barat, kita harus bertanya kepada diri kita, ada apa di barat? Kira-kira saya akan dapat apa di barat sana? Kita mau ke timur pun juga demikian, mau ke utara, mau ke selatan, kita harus berpikir dengan panjang. Kalau sekiranya kita kemana-mana, kita melakukan apa, dan itu semua membawa kepada keburukan kepada kita, dan bisa kita itu menyalahkan masa muda kita, menyalahgunakan masa muda kita, ya hendaknya kita berpikir kembali bahwa hal yang demikian tidak bermanfaat kepada kita, ya kita jangan lakukan. Marilah masa muda kita gunakan untuk melakukan suatu kebaikan yang bermanfaat kepada diri kita sendiri, bermanfaat kepada keluarga kita, dan bermanfaat kepada orang lain tentunya. Karena masa muda kita ditanyakan oleh Allah, yaitu dihabiskan untuk apa masa muda kita. Untuk itu kita jangan salah melangkah dalam menapaki hidup dalam masa muda kita. Dan jangan pernah berpikir seperti anak muda zaman sekarang. Kebanyakan saya berjumpa dengan para pemuda bilangnya begini, masa kecil dimanja, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Katanya siapa? Apakah surga sudah jaminan buat kita? Memang bisa dijaminkan kepada kita surga, tapi kalau kita melakukan apa yang telah diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Namun kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dengan yang namanya salah dan lupa. Ya kalau kita sedang sadar melakukan kebaikan, ketika kita tidak sadar tentunya kita akan melakukan keburukan. Maka dari itu, apa yang telah pernah saya katakan tadi di awal, hendaknya kita berpikir ulang untuk melakukan atau untuk melangkah kepada suatu apapun. Pertanyaan yang ketiga, dari mana engkau peroleh hartamu? Nah, harta pun juga ditanyakan besok oleh Allah di hari kiamat. Dapat dari mana kita harta? Apakah memperoleh dari cara yang halal atau haram? Kalau sekiranya harta yang akan kita dapatkan, yang akan kita makan untuk menghidupi diri kita, keluarga kita, nanti itu dari hal yang haram, hendaknya kita harus menghindari. Carilah yang halal, walaupun yang halal kita dapatkan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan sedikit yang kita dapatkan. Banyak haram, sedikit halal, lebih baik kita mengambil yang sedikit tapi itu halal, dan itu bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Harta pun ditanyakan, maka dari itu kita jangan terlalu bangga memiliki harta. Hendaknya juga dikaji ulang, dapat dari mana kita? Sudah halalkah yang kita dapatkan atau masih ada embel-embel haram di situ? Itu harus kita kaji ulang. Seperti itu. Terus pertanyaan yang keempat, untuk apa engkau gunakan hartamu? Itu nanti juga ditanyakan oleh Allah. Kita melimpah ruah harta kita, hebat kita, banyak uangnya, harta bendanya luar biasa, tapi digunakan untuk apa itu semua? Kalau misalkan kita punya harta benda digunakan, dibelanjakan sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan perintah Allah, insya Allah harta kita akan
menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, bila mana harta kita digunakan dalam hal yang negatif, hanya untuk berfoya-foya kepentingan pribadi, memperkaya diri saja, tidak pernah ingat dengan perintah Allah, tidak pernah ingat himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Rasulullah, tentunya harta kita akan memberikan kecelakaan di hari kiamat nanti kepada diri kita. Jadi kalau misalkan di kemudian hari kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya dari segi materi, mari kita ikuti ajaran-ajaran syariat Allah, ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, nafkahkan harta kita di jalan Allah. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, memperenak sendiri, akan tetapi gunakan di jalan Allah agar hidup kita atau harta kita bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Terus pertanyaan yang akan ditanyakan Allah yang nomor 5, yaitu apa yang telah engkau perbuat dengan ilmu yang telah engkau kuasai atau ilmu yang telah engkau ketahui. Nah, itu lebih berat lagi. Kita sebagai orang yang berpendidikan, sekolah kita sudah lumayan tinggi, katakanlah minimal lulus SMA, apalagi kita pernah mondok lulusan pesantren, ilmu-ilmu yang kita dapat sudah banyak, katakanlah begitu, dibandingkan orang yang tidak pernah sekolah, dibandingkan orang yang tidak pernah di pesantren. Tentunya kita lebih banyak daripada mereka, dan hati-hati dengan menggunakan ilmu tersebut. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak orang yang punya ilmu, alim, bahkan sudah disebut sebagai tokoh agama dan sebagainya, tapi justru itu bukan untuk kemaslahatan umat, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu contohnya, banyak di luaran sana mu'allim atau orang alim yang memanfaatkan kedudukannya, yang memanfaatkan ilmunya demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan dirinya, agar dirinya diakui oleh masyarakat bahwa dirinya adalah seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka agama. Banyak yang berpikir demikian, tidak sedikit. Maka dari itu, khususnya saya pribadi dan kalian yang mendengarkan ini, ayo gunakan ilmu yang kita peroleh, yang kita dapat selama ini dari tempat pendidikan kita mencari ilmu. Hendaknya ilmu kita untuk kemaslahatan umat. Jangan manfaatkan kebodohan masyarakat, jangan dimanfaatkan apa yang telah tidak diketahui oleh masyarakat, justru kita memanfaatkan itu semua, membodohi mereka sehingga mereka mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Tapi ingat, di akhirat kelak kita akan ditanyakan. Nah, maka dari itu, ayo ilmu kita gunakan demi kemaslahatan umat. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari kalian? Silakan. Sudah, kalau cukup jelas, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, kita ngomong-ngomong ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Oh